Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang menonton. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke. Pada video ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Contoh soal sebenarnya dari kombinasi. Karena memang rumusnya satu, tapi ya begitulah ya. Ciri khas dari aturan pecahan. Rumusnya simpel-simpel, bahkan sekali lihat juga bisa dipahami dan dihafalkan. Tetapi bagaimana cara kita mengaplikasikan ke dalam soal? Oke, kita lanjutkan contoh 4 ya. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Nah, jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, ada berapa cara ia memilih soal tersebut? Oke. Sebenarnya kalau kita pahami ya, ini soal yang klasik sebenarnya, sering kali muncul ya. Kalau kita batasi sampai sini, seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Kita tuh memilih 8 dari 10. Ya, saat mengerjakan soal tidak ada urutannya. Ya, sebagai contoh, orang siswa yang mengerjakan soal nomor 4 dan 5 ya, dengan siswa yang mengerjakan 5 dan 4 gitu ya. Jadi ada satu siswa misalkan mengerjakannya 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Yang satu lagi 6, 5, dan 4. Ya dihitungnya sama. Maka ini disebutnya adalah kasus kombinasi ya 8 dari 10 gitu ya. C10 8. Wah, rame. Nah, akan tetapi di sini kasusnya adalah jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, ada berapa cara yang di soal? Jadi asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asalnya dia dengan semena-mena bisa memilih 8 dari 10. Ya. C 8, 10. Akan tetapi 1 sampai 5, nah 1 sampai 5 dia bisa mengerjakan. Oke ya, di sini C 8, 10. Akan tetapi 1 sampai 5 wajib dikerjakan ya. Maka saat wajib mengerjakan 1 sampai 5, pilihan siswa ini terbatas. Harusnya kan mengerjakannya itu 8. Akan tetapi 1 sampai 5 kan wajib dikerjakan. Kan masalah kombinasi dan permutasi ini adalah tentang bagaimana memilih berapa dari berapa. Jadi saat 1 sampai 5 dikerjakan dan siswa itu harus mengerjakan 8, berarti ini 1 sampai 5 ini sudah dia kerjakan. Sekarang dia hanya tinggal memilih berapa? Tinggal memilih 3. Dari berapa? Dari 5 soal yang tersedia. Yang sisanya itu. Jadi yang asalnya 8 dari 10 ya. Sekarang berkurang. Dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Ya karena wajib dikerjakan. Jadi yang 8 ini tinggal memilih 3 dan soal yang tersedia tinggal 5 itu. Karena kan permasalahannya sekarang karena 1 sampai 5 sudah wajib dikerjakan. Ya dia tinggal memilih 3. 3 dari berapa? Ya dari sisanya 10. Nah, begitu ya. C53 bisa juga diubah jadi C5 kurangi 3 2. Nah, begitu. C52 berarti ambil 2 angka 54 21. Ya. Berapa? 10. Nah, gitu. Oke. Kalau belum paham diulangi lagi. Silakan ulangi lagi ya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita lanjut nomor 5 ya. 5, contoh 5. Suatu tim terdiri dari 6 pria dan 5 wanita. Ya. Akan dipilih 3 pria dan 2 wanita. Ada berapa susunan yang terjadi? Ya, yang dipilih untuk lomba itu apa ya sih. Nah, di sini kita melakukan 2 kali pemilihan. Ya. Tapi memang di sini ada kata dan. Kalau kita ingat ya, memang di sini ada beberapa kejadian ya, ada 2 kejadian. Dan dihubungkan dengan kata dan. Kalau kita review di materi sebelumnya, materi awal, kalau dan ini berarti nanti akan ada aturan perkalian. Ya. Karena kan kita akan memilih, ya, ada 6 pria nih, 6 pria, begitu, dan 5 wanita. Dari sini mau diambil 3, dari sini mau diambil 2. Jadi kita memilih 3 dari 6, ya tentu di sini tidak disebutkan urutannya, ya, tidak disebutkan posisi. Jadi ngambil 3 pria ya C36 berarti. C36. Dan
2 dan 2 wanita, berarti 5. Ini kejadiannya ya. Ini kan kita menghitung suatu kejadian di mana kejadian ini ada 2 unsur. Ada unsur pria dan unsur wanita gitu. Dan unsur ini dalam setiap kejadiannya itu harus muncul secara bersama-sama karena ada. Berarti kita gunakan dengan kaidah perkalian. Jadi ini adalah C36 dikali C25 gitu. Berapa C36? Ambil 3 angka dari 6. 6, 5, 4 ya. 3 angka terbesar per 321 kali C52. 54 21. Coret-coret habis. Coret-coret 2. Berapa ini? 20 kali 10. 200. Nah gitu ya. Jadi gampangnya adalah saat bertemu dengan kata dan pasti dikali. Kan dipilih 3 pria dan 2 wanita. Jadi ada dua unsur pria, unsur wanita. Dan antar kejadiannya harus terjadi bersama-sama. Berarti dikali. Bisa dipahami ya? Belum ulangi lagi. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Untuk mempermudah beginilah. Untuk lebih memahamkan ya, bahwa katakan 6 pria itu. Kita bayangkan satu kejadian. 6 pria. Prianya ya berarti katakan pria 1, pria 2, pria 3, pria 4, pria 5, pria 6. Wanitanya wanita 1, wanita 2, wanita 3, wanita 4, wanita 5. Jadi contoh kejadian yang mungkinnya adalah misalkan pria 1, pria 4, pria 5, dan wanita 2, wanita 4 misalkan gitu. Nah ini kan dalam satu kejadian ada 5 ya. Prianya 3, dipilih 3 ini dipilih dari 2, 3 dari 6, ini dipilih 2 dari 5 gitu aja. Jadi harus ada 5 unsur, ada 5 objek dalam satu kejadian. Begitu. Oke, nomor 6. Contoh 6 ya. Dalam suatu pesta terdapat 4 pasang suami istri ya. Ada berapa salaman yang terjadi jika masing-masing dari mereka bersalaman kecuali suami dan istri masing-masing? Ya berarti di sini 4 pasang suami istri kita menggunakan asumsinya suaminya 1, istrinya 1 gitu ya. Karena kan ada kemungkinan lain. Jadi kita anggapnya suaminya 1, istrinya 1. Jadi kalau 4 pasang ya berarti 8 orang. Ya. Ada berapa salaman yang terjadi jika masing-masing dari mereka berselama kecuali suami istri? Nah, ini boleh kita menggunakan komplement ya. Ya sebenarnya konsep komplemennya ya kita hitung dulu aja semuanya. Total salaman yang terjadi itu adalah C28. Kenapa C28? Ya karena kalau terjadi salaman itu ya udah aja ngambil 2 orang dari 8 orang kan gitu ya di soal sebelumnya C28. Nah akan tetapi suami istri kan sudah kenal, jadi di sini tidak akan salam-salaman. Ya tinggal dikurangi banyaknya salaman yang terjadi antara suami istrinya masing-masing. Suami 1 dengan istri 1, suami 2 dengan istri 2, suami 3 dengan istri 3 gitu ya. Jadi total salaman yang tidak dihitung adalah 4 karena ada 4 pasang gitu. Berapa C28? 87 421 kurangi 4 coret-coret 4 47 28 4. Nah begitu. Begitu logikanya. Oke, lanjut ke nomor 7. Wah, itu nomor 7 nih. Dalam sebuah kotak terdiri dari 5 bola merah. Kita gambarkan saja kotaknya biar lebih realistis. Ada 5 bola merah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 4 bola kuning ya. Anda juga sambil menulis ya biar lebih paham. 3 bola hijau. Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Ada berapa cara kita mengambil 3 bola merah? Wah, ada berapa cara mengambil 3 merah? Ya, misalnya A ya. Kalau ngambil 3 merah sama juga dengan C3, ya ambilnya yang merah ya. Jangan pandang jangan C312.
Kenapa? Ya kalau C312 artinya kita mengambilnya keseluruhan dari bola ini, belum tentu merah semua. Jadi kalau 3 merah ya karena tersedianya adalah merah yang 3 ya berarti C35 dulu. C53 sama juga dengan C25. Berapa tuh? 10 ya. Ini kita hitung. Kemudian bagaimana caranya adalah mengambil 4 bola dengan 2 bola merah dan 2 bola kuning. Nah, sini ada 2 kejadian ya. Kejadiannya adalah ngambil bola merah dan bola kuning. Berarti ngambil bola merah C25, bola kuning C24. Nah, gitu. Berapa C25? 10 sebenarnya ya. Ya beginilah. Kali 43 21 ini kan 10. Ini berapa? 6. Jadi 60. Nah, begitu. Ya, karena 4 bola merah, 4 bola dengan 2 bola merah dan. Nah, gitu ya, dan. Berarti kali. Begitulah mudahnya. Kemudian selanjutnya adalah C. Nah, ini C lucu nih. C. 3 bola dengan paling sedikit 2 bola hijau. Nah, jadi kalau 3 bola dengan paling sedikit 2 bola hijau. Maksudnya gimana? Ya berarti mau ngambil 3 tapi yang penting bola hijaunya minimal ada 2. Nah, katakanlah kita ambil 2 hijau. Kalau 2 hijau, kan dalam satu pengambilan pengennya 3 bola. Berarti 1 bola lagi apa dong? 1 bola lagi adalah berarti bebas. Ya, bebas. Dalam artian bisa merah, bisa kuning. Tetap ini ada 2 kejadian. Kalau ngambil bola hijau, C23, ambil dari 3, kan 3, lalu C1 ya, itu dari merah atau kuning. Atau kuning, ya, merah atau kuning, kan nggak merah dan kuning, tapi merah atau kuning. Berarti kalau atau dijumlah banyaknya. Ini nih, berapa? 9 jumlahkan. C32 berarti 3, 2, 21 atau 9 C31. C91 ambil 1 angka dari 9, 9 dari 1. Coret-coret 27. Ya. Akan tetapi sampai sini belum beres ternyata ya. Kalau kita lihat dikatakan paling sedikit 3 bola hijau. Berarti kalau paling sedikit 3 bola hijau, ya bisa saja 2 bola hijau. Paling sedikit 2 bola hijau berarti bisa jadi 2 bola hijau atau 3 bola hijau. Kalau 3 bola hijau, berarti C33. Berapa C33? Sama juga dengan C30. Atau ya 1 sebenarnya. Kalau C33 itu sebenarnya 1. Berapa tuh jadi habis tuh? 1. Ya, C33, CNN itu 1. Jadi CNN itu sama dengan C0M dengan 1. Begitu rumusnya ya. Jadi totalnya bisa 2 hijau dan 1 biru atau atau jadi ada 2 kasus. Kasus pertama 2H dan 1 bebas atau kasus keduanya 3H. Kenapa enggak 4H mungkin enggak? Ya enggak, karena kan 3 bola yang diambil. Ya. Begitu. Jadi ini totalnya adalah saya jumlahkan. Ini kan yang 2H dan 1B itu 27, sedangkan 3H-nya 1. Kemungkinan mengambil 3 bola hijau itu 1. Berarti totalnya adalah 28 dijumlahkan. Ya. Begitu kira-kira. Ya, silahkan dipahami. Dan ini juga sekaligus pelatihan karena untuk ulangan yang kedua materinya sampai sini ya, sampai presentasi. Oke, itu saja barangkali yang kita bahas hari ini, semoga bisa dipahami. Kalau belum putar lagi ya, putar lagi sampai paham, sambil dicatat, diresapi gitu, sampai catat. Insyaallah mudah-mudahan menjadi berkah ya, jadi amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.